Hadirin yang dimuliakan Allah, para ulama berbeda pendapat tentang hukum melaksanakan sholat fardu secara berjamaah di masjid untuk kaum laki-laki. Sebagian ulama mengatakan wajib, sebagian yang lain mengatakan sunnah muakkadah. Hadirin yang dimuliakan Allah, ada beberapa hadis Nabi yang dikutip oleh Said Sabiq terkait dengan hukum dan keutamaan kita melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Yang pertama jamaah sekalian, an Ibni Umar radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Umar, ya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salatul jama'ati afdal min salatil fadhi bi 27 darajah." Salat berjamaah itu lebih utama daripada salat sendirian. Berapa keutamaannya? 27 derajat. Ya, 27 darajah. Itu di dalam hadis muttafaqun alaihi, hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Dalam hadis yang lain, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari seorang sahabat yang bernama Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, salatul rajuli fi jama'atin tudha'afu ala salatihi fi baitihi wa suqihi khamsan wa 20 dha'fan. Bahwasanya salat berjamaah di masjid, ya, salatnya seorang laki-laki secara berjamaah di masjid, ya, itu dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, sampai 25 dha'fan, 25 kali lipat dibanding salat sendirian, baik itu di rumahnya, di tempat kerja dan seterusnya. Ya. Di dalam hadis ini, hadis yang diriwayatkan oleh muttafaqun alaihi, dan ini lafaz dari Al-Bukhari, dijelaskan oleh Nabi beberapa alasan kenapa salat berjamaah itu memiliki keutamaan yang dahsyat, yang berlipat-lipat, ya, sampai 25 kali lipat, bahkan dalam hadis sebelumnya 27 derajat, ya. Itu karena alasan berikut, yaitu jamaah sekalian, wa dzalika annahu idza tawadda'ah fa ahsana al-wudu' thumma kharaja ila al-masjid la yukhrijuhu illa as-shalah. Bahwasanya seseorang apabila berwudu, ya, sebelum berangkat ke masjid, jadi kita wudunya di rumah, annahu idza tawadda'a fa ahsanal wudu', dan wudunya bagus, menyempurnakan wudunya, memperbagus wudunya. Setelah itu kemudian kharaja ilal masjid, ya, keluar dari rumahnya menuju ke masjid, la yukhrijuhu illa shalah, di mana ia keluar ke masjid itu tujuannya tidak lain dan tidak bukan untuk melaksanakan sholat, ya, berjamaah di masjid. Maka kata Nabi, lam yakhtu khutwatun illa rufi'at lahu biha darajah, ya, lam yakhtu khutwatan illa rufi'at lahu biha darajah. Maka setiap langkah yang diayunkan akan diangkat 1 derajat, itu pada setiap langkahnya. Maka jemaah sekalian, kalau kemudian, ya, rumah kita jauh dari masjid, itu berapa langkah? Nah, Mas Jono berapa langkah kalau dihitung?
Maka kalau kemudian dari rumah menuju masjid ternyata ada 200 langkah, maka 200 derajat akan ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi syaratnya tadi wudhunya di mana? Di rumah. Jadi kita wudhunya di rumah. Nah, setelah itu baru menuju ke masjid. Maka kata Nabi, setiap langkah akan meninggikan 1 derajat. Maka semakin banyak langkah kita menuju ke masjid, semakin banyak derajat akan ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa hutta anhu biha khati'ah, dan setiap langkah yang kita ayunkan itu juga akan memiliki atau mendapatkan keutamaan berupa 1 dosa dihapuskan, 1 dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka semakin banyak langkah kita menuju ke masjid, semakin banyak dosa-dosa yang akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi 1 langkah ditingkatkan 1 derajat, dihapuskan 1 kesalahan atau 1 dosa. Fa idza shalla lam tazalil malaikatu tusalli alaihi ma dama fi musallahu ma lam yahduts. Maka ketika seseorang berangkat ke masjid, kemudian di masjid melaksanakan sholat, baik sholat sunnah, sholat wajib, ditambah lagi dengan sholat rawatib, maka jemaah sekalian, fa idza shalla lam tazalil malaikatu tusalli alaihi, maka selagi kita melaksanakan sholat di masjid, maka para malaikat tak henti-hentinya tusalli alaihi, bersolawat kepadanya, mendoakannya. Nah, itu jamaah sekalian. Maka tidak heran dulu di zaman Nabi dan para sahabat, sehabis sholat fardu, sholat rawatib, habis itu masih sholat lagi sambil menunggu datangnya sholat berikutnya, seperti yang cukup berdekatan antara maghrib dan isya. Itu jamaah sekalian. Kenapa para sahabat terdahulu itu setelah sholat rawatib, sholat lagi 2 rakaat sambil menunggu isya? Karena malaikat akan bersolawat kepadanya, akan mendoakannya madama fi musallahu, selagi ia masih berada di tempat sholatnya, ada di masjid, malam yahduts, dan selagi ia belum batal wudhunya. Itu jamaah sekalian. Seperti apa solawatnya malaikat, doanya malaikat? Dalam hadis Bukhari dan Muslim dijelaskan oleh Nabi, Allahumma sholli alaihi. Ini doanya malaikat kepada orang yang sholat di masjid. Allahumma sholli alaihi. Allahumma arhamhu. Ya Allah, berilah rahmat kepada orang yang sholat ini. Wala yazalu fi sholatin man tadhara shalah. Apalagi ia senantiasa sholat sambil menunggu datangnya waktu sholat berikutnya. Itu jamaah sekalian. Jadi tidak masalah kita sambil menunggu waktu sholat itu sholat. Sholat apa namanya? Sholat mutlak. Selagi kita punya wudu, sudah sholat 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, sambil menunggu datangnya waktu sholat. Nah, keutamaannya disebutkan di dalam hadis muttafaqun alaihi ini, malaikat akan senantiasa mendoakannya, bersolawat kepadanya, meminta kepada Allah rahmat untuk orang yang sholat menunggu datangnya waktu sholat berikutnya. Kemudian hadis berikutnya
Wa anhu, ya anhu berarti idem dengan perawi sebelumnya, yaitu Abu Hurairah. Qala atan Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulun a'ma. Ada seorang laki-laki buta datang menemui Nabi. Faqala, kemudian bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, laisa li qa'id yaquduni ilal masjid." Wahai Rasul, saya tidak punya orang yang menuntun saya ke masjid. Karena laki-laki itu buta. Ya. Untung dulu belum ada kendaraan bermotor begitu ya. Nah, kalau ada kendaraan bermotor lebih susah lagi kan gitu ya. Fasa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyurakhis lahu fayusalli fi baitihi, fayusalli fi baitihi. Laki-laki buta itu minta kepada Nabi rukhsah. Apa itu? Dispensasi, supaya diperbolehkan tidak ikut sholat berjamaah di masjid, supaya diperbolehkan untuk sholat di rumahnya. Farakhasalahu, dan Nabi memberikan dispensasi kepada Abdullah ibnu Ummi Maktum, seorang sahabat yang buta. Oh iya, kamu boleh sholat di rumahmu karena tidak ada yang menuntunmu menuju ke masjid. Falamma walla da'ahu. Nah, ketika Abdullah ibnu Ummi Maktum ini mau pulang, ya, sudah melangkahkan kakinya untuk pulang kembali ke rumahnya, da'ahu, dipanggil oleh Nabi, sini dulu. Faqala lahu, Nabi kemudian bertanya, hal tasma'un nida bis shalah, apakah kamu mendengar azan, panggilan untuk melaksanakan sholat? Qala na'am, iya ya Rasul, saya mendengarnya. Qala, Nabi kemudian menjelaskan, fa'ajib, maka jawab, datangi. Artinya apa? Nabi membatalkan rukhsahnya. Kenapa? Karena si sahabat ini, sahabat yang buta ini ternyata masih mendengar suara adzan. Ini jamaah sekalian. Kemudian hadis berikutnya, wa anhu, dan masih dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, walladzi nafsi biyadihi laqad hamamtuh an amurah bihatabin fayahtatib thumma amurah rajulan fayumman nas summa ukhalifuhu ila rijalin fa uharrik alaihim buyutahum. Ya. Demi Allah, ya, kata Nabi Muhammad. Jadi Nabi bersumpah, ya, saya akan memerintahkan untuk mengumpulkan kayu bakar. Kemudian apa? Thumma amur rajulan fayumman nas, saya akan menunjuk, menyuruh, memerintah seorang sahabat, seorang laki-laki untuk mengimami di masjid. Thumma ukhalifuhu ila rijalin, dan saya akan memimpin. Nah, kalau dalam bahasa yang bebas begitu ya. Nah, bersama sebagian orang untuk menuju ya ke rumah-rumah yang penghuninya tidak mau melaksanakan sholat berjamaah di masjid, fa uharrik alaihim buyutahum, dan saya akan membakar rumah-rumah mereka. Nah, ini jamaah sekalian. Jadi tegas sekali peringatan, warning dari Nabi Muhammad SAW kepada kita, kepada orang-orang, kepada sahabat yang tidak mau melaksanakan sholat berjamaah di masjid, yaitu pada kaum laki-laki. Kemudian hadis berikutnya, man sarrahu
ayyalqallaha ta'ala ghadan musliman falyuhafidh ala haula'is salawat haitsu yunadi bihinnah fa innallaha syara'a li nabiyyikum sallallahu alaihi wasallam sunanal hadi. Kata Nabi, barang siapa yang ingin, yang senang kembali kepada Allah, menghadap Allah, meninggal, artinya kembali kepada Allah, musliman dalam keadaan muslim, maka hendaklah ia menjaga sholat 5 waktunya. Jadi kalau merujuk kepada hadis ini, di antara ikhtiar kita untuk mendapatkan husnul khotimah adalah menjaga sholat 5 waktu. Karena kata Nabi, barang siapa yang ingin meninggal musliman dalam keadaan muslim. Jadi bahasanya di sini, man sarrahu ayyalqallaha ta'ala ghadan musliman. Barang siapa yang ingin berjumpa dengan Allah, menghadap Allah, meninggal dalam keadaan muslim, falyuhafidh ala haula'is salawat, maka hendaklah menjaga sholat 5 waktu. Nah, contoh dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bagi kaum laki-laki berdasarkan hadis-hadis di atas itu pelaksanaannya di mana? Di masjid. Walau annakum shallaitum fi buyutikum kama yusalli hadzal mukhtalif fi baitihi la taraktum sunnata nabiyyikum. Nah, ini jamaah sekalian. Maka kalau kemudian kaum laki-laki ya melaksanakan sholat 5 waktunya, sholat wajibnya di rumah-rumah mereka, sebagaimana orang yang tidak mengindahkan sunnah tradisi kebiasaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, la taraktum sunnata nabiyyikum, maka kalian, kata Nabi, telah mengabaikan, meninggalkan sunnah Nabi kalian. Walau taraktum sunnata nabiyyikum la dhalaltum, dan apabila kalian meninggalkan sunnah ya Nabi kalian, la dhalaltum, maka kalian akan tersesat. Nah, ini jamaah sekalian. Bahkan dalam lanjutan hadis ini, orang yang atau laki-laki yang tidak sholat berjamaah di masjid disebut sebagai apa? Munafikun ma'lumun nifaq. Disebut sebagai orang munafik yang jelas-jelas kemunafikannya dapat diukur. Kenapa? Karena tak kelihatan di masjid. Nah, ya, tak sholat jamaah di masjid. Wa fi riwayatin, dan dalam riwayat yang lain, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'allamana sunanal hadiyah. Bahwasanya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajari kami sunnah petunjuk. Apa itu? As-salatu fil masjid alladhi yu'adzan fihi, yaitu melaksanakan salat di masjid yang dikumandangkan adzan. Apakah ada masjid yang tidak dikumandangkan adzan? Mungkin ada masjid dibangun di tempat yang sepi, yang tidak setiap waktu digunakan untuk sholat berjamaah. Nah, itu jamaah sekalian. Kemudian hadis yang ke-6 dari Abu Darda radhiyallahu anhu, qal sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Nabi Muhammad bersabda, ma min thalathatin fi qaryatin wala badwin la tuqamu fihim as-salata illa qad istahwada alaihim asy-syaitan fa alaikum bil jamaah fa innama ya'kulu adh-dhi'ba minal ghanam al-qasiyah. Ya, fa innama ya'kulu adh-dhi'bu minal ghanam al-qasiyah.
apabila kalian tinggal di suatu kampung minimal bertiga, ya, ma min thalathatin, tidaklah 3 orang yang tinggal di sebuah perkampungan, ya, di mana 3 orang yang tinggal di sebuah perkampungan ini tidak melaksanakan sholat berjamaah, tidak ada masjid, tidak ada musola yang dapat mengumpulkan mereka untuk melaksanakan sholat berjamaah, maka kata Nabi, hati-hati, qad istahwada alaihim syaitan fa'alaikum bil jamaah, akan mudah diganggu oleh setan, maka hendaklah kalian berjamaah, termasuk melaksanakan sholat berjamaah. Karena serigala itu akan memangsa, ya, kambing al-qasiyah yang memisahkan diri dari kelompoknya. Nah, ini jamaah sekalian. Maka berdasarkan hadis-hadis ini, para ulama, ya, menghukumi sholat berjamaah di masjid bagi laki-laki yang sehat, yang mukim, ya, dengan hukum wajib. Minimal apa? Sunnah muakkadah.